Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Anak-anak muslim, pemirsa TV kita, dan juga pendengar radio kita dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, ya. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Setelah begitu lama, beberapa pekan, mungkin hampir sebulan lebih ya. Sebulan lebih kita tidak bisa melaksanakan taklim Ahad pagi karena satu lain hal yang menyebabkan Ustadz tidak bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah memudahkan kita berjumpa melalui media ini, saling menyapa, dan tentunya kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan rihlah talabul ilmi kita, rihlah talabil ilmi, perjalanan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ilmu adalah sebaik-baik bekal kita di dalam mengarungi kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan Masya Allah, sebagaimana yang sudah kita laksanakan dari awal hingga sekarang, mempelajari kehidupan manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, sebagai pendamping Rasul terbaik Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW. Mempelajari mereka itu adalah bagian dari menuntut ilmu. Sudah sering kita ingatkan, mempelajari kehidupan mereka itu adalah bagian dari menuntut ilmu. Kok bisa Ustaz? Mengapa kok dikatakan mempelajari kehidupan para sahabat termasuk menuntut ilmu agama? Iya, benar. Apa sebabnya? Karena memang para sahabat Nabi adalah orang-orang yang hidup ketika agama ini diturunkan. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup manusia. Dan ternyata permasalahan-permasalahan hidup yang Allah selesaikan melalui Al-Quran adalah permasalahan hidup para sahabat. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang agama ini. Orang-orang yang paling mengerti tentang syariat agama ini. Karena mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada sebaik-baik Nabi yang Allah turunkan. Karena apabila ada kesalahan dalam praktek mereka di dalam menjalankan agama, langsung ditegur oleh Allah atau langsung ditegur oleh Nabi SAW. Sehingga kemungkinan mereka terjatuh ke dalam kesalahan itu sangat kecil. Meskipun tidak dipungkiri, mereka adalah manusia-manusia yang bisa berdosa, bisa bersalah. Namun kemungkinan mereka terjatuh ke dalam kesalahan itu lebih kecil dibandingkan golongan manusia yang lain. Sehingga praktek mereka dalam mengamalkan agama ini adalah sebuah praktek yang patut kita contoh. Dan tidak mungkin kita bisa mencontoh kehidupan mereka, mencontoh ibadah mereka, mencontoh akhlak mereka, bagaimana muamalah mereka, kecuali dengan mempelajari kisah hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa sering kita sampaikan, mempelajari kisah hidup mereka
ya, mempelajari kisah hidup mereka itu termasuk bagian dari mempelajari ilmu syar'i di dalam agama ini yang insya Allah semoga Allah memberikan pahala yang besar di sisinya dengan apa yang kita lakukan. Allahumma amin. Dan hari ini insya Allah seperti biasa ya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kisah Hidayah 10 Sahabiah, yang mana selain membaca buku ini, ya, Ustadz akan memberikan faedah-faedah yang didapatkan dari beberapa sumber yang lain. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang terakhir, masih ingat? Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita membahas siapa? Ya. Pada pertemuan yang terakhir, kita membahas di antara salah satu wanita yang sangat mulia, yaitu putri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini insya Allah kita akan membahas sahabiah yang keempat di dalam kitab ini. Seorang sahabiah yang Masya Allah tidak kalah mempunyai keutamaan. Beliau juga mempunyai keutamaan yang besar di dalam agama ini. Karena beliau adalah orang yang mendidik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Selama 4 tahun kehidupan beliau, di awal-awal kehidupan beliau. Ya. Beliau adalah ibu. Meskipun bukan ibu kandung, tapi ibu susu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ayo, ada yang tahu? Siapa ibu susu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Benar. Ya, yang bisa menjawab, Ustaz katakan benar. Siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah yang berasal dari suku As-Sa'd, Bani Sa'd. Maka disebut Halimah As-Sa'diyah. Tadi Ustaz sebutkan bahwasanya Halimah As-Sa'diyah ini adalah orang yang menyusui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Loh, Ustaz, kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu kecil disusukan kepada orang lain, terus ibunya kemana? Apakah ibunya tidak menyusuinya? Atau apakah air susu ibunya tidak keluar? Baik, kita akan mulai membahas alasan mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk disusukan di kampungnya. Kita mulai membaca ya. Pada zaman dahulu ketika para wanita Mekah melahirkan bayi, mereka akan menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita Badui. Wanita-wanita yang hidup di pedalaman, jauh dari perkotaan, hidup di perkampungan, yang mana disebut dengan istilah wanita-wanita Badui. Biasanya mereka akan menyusukan bayi-bayi yang mereka dititipkan kepada mereka itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Namun Nabi kita nanti akan disusui selama 4 tahun. Loh kok bisa? Nanti akan ada alasannya, insyaallah. Kemudian wanita-wanita Badui itu akan mendapatkan imbalan atas jasanya menyusui anak-anak tersebut. Biasanya apa? Berupa kambing atau onta. Biasanya berupa kambing dan onta. Dan ini pun juga terjadi pada bayi Muhammad SAW ketika beliau baru dilahirkan. Beliau juga dicarikan ibu susu. Alasannya di atas tadi. Dan lebih lengkap kita bisa menyimpulkan bahwasanya Rasulullah SAW sengaja dibawa ke desa dari kota untuk disusui sebagaimana kebiasaan tokoh-tokoh Arab waktu itu. Apa sebabnya? Berikut beberapa alasannya. Alasan yang lebih lengkap.
Alasan yang pertama, mengapa bayi itu sering disusukan di daerah pedesaan? Yang pertama adalah untuk menghindari polusi. Apa itu polusi? Polusi itu kotornya udara. Kotornya udara di kota itu biasanya udaranya kotor. Ya. Polusi di kota dan untuk menghirup udara yang segar di desa. Karena di desa itu biasanya masih banyak tumbuhan yang asri, yang hijau-hijau, sehingga udaranya segar. Ya. Kita kan pernah, ya, yang tinggal di kota, pergi ke pedesaan, ke gunung-gunung yang di sana ada hutan-hutan segar udaranya. Itulah sebabnya orang-orang Arab, mereka terbiasa menitipkan anaknya di awal pertumbuhannya apa? Agar kokoh, mempunyai pondasi yang kokoh dalam tubuhnya. Kecil diasuh dalam keadaan segar udaranya. Apalagi apa? Kota Mekah waktu itu termasuk di antara kota-kota yang lumayan besar, yang didatangi oleh banyak pengunjung dari berbagai belahan penjuru dunia. Ya, Mekah waktu itu memang menjadi salah satu tujuan orang-orang dari seluruh dunia untuk datang ke sana. Yang berbagai macam sukunya, berbagai macam bangsanya. Mereka datang untuk menunaikan ibadah haji, berdagang, dan lain sebagainya. Yang mana ini berpotensi mengotori apa? Mengotori keadaan kota itu. Baik dari segi pergaulan, moral maupun akhlak, ataupun dari keadaan udaranya sendiri. Biasanya kota itu lebih kotor udaranya, lebih jelek moralnya, lebih kurang bagus akhlaknya. Itulah sebabnya bayi-bayi itu dititipkan di daerah kampung yang masih segar. Kedua, bayi yang dikirim untuk diasuh di pedalaman atau di kampung dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab dengan bagus, untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bahasa Arab mereka. Karena sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, Mekah itu sudah dikunjungi banyak orang dari berbagai negara. Sehingga para penduduk Mekah itu karena sudah terbiasa berhubungan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai negara dengan berbagai bahasa, bahasanya sudah mulai tercampur. Sehingga bahasa Arabnya sudah mulai kurang bagus. Karena itu anak-anak kecil kalau dibiasakan dengan seperti itu, nanti biasa sampai besar bahasanya akan kurang bagus terus. Maka dititipkan di kampung itu biasanya mereka adalah orang-orang yang jarang berhubungan dengan dunia luar, sehingga bahasanya masih bagus, masih fasih. Dan di antara suku yang mempunyai bahasa yang sangat bagus di dalam bangsa Arab itu adalah Bani Sa'ad. Salah satu kabilah yang terkenal dengan wanita-wanita yang menjadi tukang susu, serta terkenal memiliki kemampuan bahasa yang baik. Karena itu para sahabat memuji kefasihan bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dididik di Bani Sa'ad yang terkenal dengan fasihnya bahasa, itu terbawa sampai kehidupan beliau sampai dewasa. Bahasanya luar biasa bagus. Luar biasa bagus. Nah, itu alasannya mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kok disusukan ke desa, bukan disusui oleh orang tuanya. Bukan karena orang tuanya tidak mau menyusui, tetapi dengan alasan itu tadi. Ya, bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Baik. Kita lanjutkan. Berbicara tentang ibu susu. Ya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, ternyata ibu susu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya Halimah saja. Bukan hanya Halimah saja. Ternyata sebelum Halimah menyusui beliau,
sudah ada 2 orang lagi yang pernah menyusui beliau. Jadi beliau itu mempunyai 3 orang ibu susu. Kita akan bahas satu persatu secara ringkas dan akan kita bahas secara lebih detail nanti. Halimah As-Sa'diyah. Ibu susu beliau yang pertama adalah Ummu Aiman. Siapa? Ummu Aiman, yang bernama Barokah Al-Habasyiyah. Ya. Ini dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar menghampiri Ummu Aiman. Ya. Kemudian apa? Kemudian hal ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dan Abu Bakar pernah berkata kepada Umar, marilah kita mengunjungi Ummu Aiman, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW sering mengunjunginya. Tak kala kami sampai kepadanya, Ummu Aiman menangis. Maka keduanya berkata kepada Ummu Aiman, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Sedangkan engkau tahu apa yang ada di sisi Allah bagi Rasulullah SAW itu lebih baik. Ya, kemudian diceritakan Ummu Aiman memang mengetahui. Ummu Aiman mengetahui bahwasanya ketika Rasulullah wafat itu akan ditempatkan di tempat yang jauh lebih baik daripada di dunia. Namun beliau menceritakan beliau menangis karena sedih. Wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan wahyu itu terputus. Nah, di sini para ulama menjelaskan Ummu Aiman ini adalah orang yang sebenarnya bukan mahram dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun sering dikunjungi karena memang beliau adalah ibu susu. Ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu susu itu menjadi mahram yang boleh dikunjungi. Sedangkan yang kedua, ibu susu beliau adalah Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah itu adalah bekas budak dari Abu Lahab. Bekas budak dari Abu Lahab. Ya. Dan Suwaibah ini hanya menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa hari. Ya, dalam beberapa riwayat hanya 1 pekan. Ya, 1 pekan. Dan ini dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Ya. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Duh, Ustaz, Abu Lahab kan musuhnya Nabi SAW. Abu Lahab kan musuhnya Rasulullah SAW. Kok bisa pembantunya bisa menyusui Nabi SAW? Mana mungkin, Ustaz? Baik, kita jelaskan. Memang sudah terkenal, Abu Lahab itu adalah orang yang memusuhi Islam dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga turun sebuah surat Al-Lahab yang menceritakan tentang itu. Nah, Abu Lahab ini sebenarnya Abu Lahab ini bukan nama aslinya. Abu Lahab ini adalah sebutan yang Allah berikan padanya. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi dia namanya Abdul Uzza, anaknya Abdul Muttalib. Loh, Abdul Muttalib. Bukankah Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, benar. Abdul Muttalib itu adalah kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Lahab ini sebenarnya paman beliau. Paman beliau. Saudara dari ayah beliau. Saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Meskipun mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya sendiri, ternyata dia adalah orang yang tidak menerima dakwah, orang yang sangat membenci Islam.
Ya, orang yang sangat membenci Islam. Orang yang sangat membenci Islam sehingga dikabarkan dia akan masuk ke dalam neraka. Namun sebelum Islam itu diturunkan, yaitu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih kecil, dia sempat membebaskan seorang budak untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena senang mempunyai keponakan baru. Ya, karena waktu itu masih kecil, belum mengajarkan Islam, jadi dia masih senang. Maka diriwayatkan, ada sebuah riwayat dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Lahab meninggal dunia, beberapa keluarga Abu Lahab melihat Abu Lahab dalam mimpi bahwa keadaannya buruk sekali. Di akhirat buruk sekali. Karena apa yang dilakukan selama di dunia memusuhi Islam dan kaum muslimin. Kemudian ditanya ini Abu Lahab dalam mimpi itu, apa yang kamu temukan wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab menjawab, aku tidak menemukan apapun setelah kalian. Hanya saja aku mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Insyaallah. Ini apa? Diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab ini adalah orang yang dicap akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tidak mendapatkan apa-apa sama sekali di neraka selain keburukan-keburukan. Namun ia mendapatkan beberapa teguk minuman. Sebagai balasan. Balasan apa? Sebagai balasan karena dia membebaskan pembantunya Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih bayi. Nah, ini ibu susu Nabi yang kedua, yaitu siapa tadi? Suwaibah. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh utama kita kali ini, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Siapa Halimah As-Sa'diyah? Nah, kita akan baca. Tersebutlah seorang wanita Badui dari keturunan Bani Sa'ad yang bernama Halimah. Namanya Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah radhiyallahu anha. Ia hidup bersama suaminya yang bernama Haris. Suaminya bernama Haris dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Ya, Halimah ini adalah orang yang miskin, kekurangan. Ya, miskin dan kekurangan. Saat itu ia memiliki seorang bayi. Ya, saat itu ia memiliki seorang bayi. Sebentar. Kita lanjutkan. Saat itu ia memiliki seorang bayi. Ia juga memiliki yang baru saja dilahirkan. Namun bayinya selalu menangis karena air susu yang diberikan Halimah sangat kurang. Karena dia orang miskin, makanannya pun sangat sedikit sehingga air susunya pun sulit keluar. Ketika dia melahirkan, air susu keluar sulit sekali keluar sehingga anaknya pun sering menangis karena kekurangan air susu. Unta-unta mereka pun tidak mampu mengeluarkan air susu, meski hanya setetes. Halimah juga tidak bisa tidur lelap setiap malam karena bayinya selalu menangis. Digendong tetap nangis terus. Karena apa? Karena memang air susunya tidak banyak keluar. Sehingga bayinya kekurangan susu yang membuat dia menangis terus panjang malam.
Maka seperti kebiasaan orang-orang di sukunya, kaum wanita di sukunya, suatu hari Halimah pergi bersama suaminya ke Mekah untuk mencari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Ia bermaksud menjual jasa dengan menyusui bayi yang baru dilahirkan di sana. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kita ceritakan tadi, kebiasaan mereka mencari bayi ke Mekah untuk disusui agar mendapatkan imbalan kambing atau unta nanti. Berangkatlah Halimah bersama suaminya, juga bersama wanita-wanita lain di sukunya. Halimah dan suaminya mengendarai seekor keledai kurus. Keledainya pun kurus, sehingga apa? Lambat sekali jalannya. Dinaiki 2 orang itu nggak bisa berjalan. Tepak, tepak, tepak. Yang lain sudah jauh, itu tertinggal. Halimah juga membawa seekor unta yang sudah tidak bisa lagi mengeluarkan air susu. Selain membawa keledai, membawa seekor unta, nanti harapannya apa? Ketika mendapatkan bayi, dipisah. Dia bersama bayinya naik unta, sedangkan suaminya naik keledai. Sesampainya di Mekah, para wanita Badui yang berasal dari Bani Sa'diyah tadi berkumpul di dekat Darun Nadwah. Apa Darun Nadwah? Darun Nadwah itu adalah tempat orang-orang Quraisy biasa melaksanakan pertemuan di sana. Di sana mereka menawarkan jasa. Maka para wanita di Mekah yang memiliki bayi pun segera mendatangi Darun Nadwah. Sudah biasa ini. Sudah biasanya orang-orang yang ingin mencari bayi susuan itu akan berkumpul di depan Darun Nadwah. Maka biasanya orang-orang yang baru melahirkan pun mereka tidak perlu susah-susah mencari ibu susu, karena tinggal menuju Darun Nadwah nanti pasti ada banyak orang yang menawarkan jasa di situ. Ya. Itu pun tak terkecuali terjadi pula dengan ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Ia datang membawa bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusukan oleh seorang wanita, salah seorang wanita di antara wanita-wanita Badui yang berkumpul di sana itu. Namun ternyata tidak ada seorang pun dari wanita-wanita Badui itu yang mau membawa Muhammad SAW untuk disusui. Loh, mengapa Ustaz? Karena Muhammad adalah bayi yatim. Bayi yatim. Ayahnya meninggal ketika ia berusia 6 bulan di dalam kandungan. Jadi Aminah adalah seorang janda yang tidak mempunyai suami. Anak yatim. Anak yatim. Ini anak yatim ini. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang ibu yang memiliki bayi tanpa ayah? Kata mereka. Sehingga mereka tidak ada satupun yang mau membawa bayi Muhammad SAW. Mereka enggan membawa Muhammad karena mereka khawatir Aminah tidak akan mampu membayar jasa mereka. Padahal kakek mereka itu adalah siapa? Abdul Muthalib, seorang pemimpin di Mekah. Namun meskipun demikian, nasab Muhammad tidak juga membuat mereka mau membawa Muhammad. Mereka khawatir jika Abdul Muthalib meninggal sebelum Muhammad berusia 2 tahun. Nanti kalau kakeknya meninggal, siapa yang bayar? Rugi kita nanti. Itu kata-kata mereka. Maka dalam waktu 2 hari saja, orang-orang yang berasal dari suku Sa'diyah, dari pedalaman tadi, dalam waktu 2 hari seluruh wanita Badui itu telah berhasil mendapatkan bayi-bayi untuk mereka susui. Mereka bersepakat dengan ibu-ibu yang baru melahirkan untuk nanti kamu susui anakku, nanti upahnya nanti segini dan segini ketika sudah 2 tahun. Kembalikan ke sini akan aku beri upah segini. Semuanya sudah mendapatkan bayi. Hanya Halimah saja yang belum mendapatkan bayi untuk ia susui. Karena apa? Karena orang tua pun akan mikir, nitipkan anaknya mikir. Melihat keadaan Halimah yang miskin, kurus, mempunyai bayi yang selalu menangis. Duh, nyusui bayinya saja nggak kuat kok mau nyusui anakku. Maka tidak ada orang yang mau percaya terhadap Halimah untuk dititipkan anak.
Sehingga ketika semua wanita dari suku Sa'diyah tadi pulang dengan berhasil membawa bayi, 2 hari di Darun Nadwah ternyata siapa? Halimah tidak berhasil mendapatkan seorang bayi pun. Menyaksikan teman-temannya sudah membawa bayi yang sudah siap disusui, Halimah pun ingin segera pulang. Ya, ingin pulang. Sudah mulai putus asa. Namun ia tidak ingin kepergiannya ke Mekah itu sia-sia belaka. Dia sudah pergi jauh dari kampungnya, pergi ke kota Mekah untuk mendapatkan seorang bayi untuk disusui, agar mendapatkan imbalan. Ternyata sudah 2 hari di sana nggak mendapatkan seorang bayi itu. Maka dia tidak mau menyerah begitu saja. Halimah tidak ingin pulang tanpa membawa bayi susuan. Maka dia berkata, demi Allah, aku tidak ingin pulang dengan tangan hampa dan tidak membawa seorang bayi pun untuk aku susui. Padahal semua temanku sudah mendapatkan bayi. Demi Allah, aku akan menemui ibu yatim yang kemarin aku temui itu. Aku akan membawa bayinya untuk aku susui. Maka karena putus asa dan tidak ingin pulang dengan tangan hampa, Halimah akhirnya menemui Aminah, ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menawarkan jasa susuan kepada beliau. Maka mendengar perkataan itu, suami pun juga setuju. Baiklah istriku, tidak mengapa. Ambil saja bayi itu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita karena bayi itu. Ya. Akhirnya Halimah pun pergi menemui Aminah untuk membawa bayi Muhammad. Baru saja ia menyentuh bayi Muhammad, Masya Allah, keberkahan yang luar biasa ia dapatkan. Keberkahan langsung ia rasakan. Air susu Halimah, ya, yang tadinya apa? Kita ceritakan tadi, air susunya nggak mau keluar, anaknya pun sering menangis sekarang kekurangan air susu. Tiba-tiba begitu memegang bayi Muhammad, air susu Halimah tiba-tiba menjadi banyak dan keluar dengan sangat deras, Masya Allah. Ini keajaiban. Saat bayi Muhammad kehausan, ia pun langsung menyusui hingga bayi Muhammad kenyang. Masya Allah, padahal tadinya nggak bisa keluar sama sekali. Tapi begitu menggendong bayi Muhammad SAW, langsung air susunya keluar dengan keras, dengan derasnya, sehingga bisa menyusui bayi Muhammad hingga kenyang dan tertidur lelap. Tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya Halimah pun juga bisa menyusui bayinya sendiri sampai bayinya kenyang dan ikut tidur lelap. Masya Allah, ini keajaiban. Kejadian-kejadian yang lain pun juga dialami Halimah. Keberkahan yang lain mengikuti. Apa itu? Diriwayatkan unta tua yang kurus yang tadi dibawanya karena kurus dan lemah, tertinggal dari rombongan, seketika menjadi gemuk. Masya Allah, tiba-tiba boom, gemuk, dan memiliki air susu yang melimpah. Suami Halimah merasa sangat terkejut. Tanpa menunggu lagi, ia segera memerah susu untanya dan meminumnya dengan segar. Masya Allah, bayi Muhammad benar-benar memberikan berkah yang tidak terduga. Air susu Halimah menjadi banyak, untanya menjadi gemuk, dan keledainya menjadi kuat. Keledainya pun juga ikut kecipratan berkahnya, menjadi kuat dan lebih bertenaga. Halimah pun kembali ke kampung halamannya. Wanita-wanita Badui pun terkejut menyaksikan Halimah mengendarai keledai gemuk. Padahal ketika ia berangkat, ia hanya mengendarai keledai kurus yang tidak bertenaga. Nyalip disalip itu, yang tadinya tertinggal di belakang disalip. Kaget semuanya. Halimah kok bawa keledai gendut, untanya gendut, dari mana itu? Kaget semuanya.
Ini salah satu keberkahan yang dia dapatkan. Sesampainya di rumah, kembali dibuat terkejut. Bertambah lagi keberkahannya, Masya Allah. Halimah dan suaminya kembali dibuat terkejut. Kambing-kambing ternaknya yang dahulu kurus tidak berdaging, berubah menjadi sangat gemuk dengan susu yang melimpah. Sehingga dengan demikian mereka bisa meminum air susu kambing kapan saja. Masya Allah. Semenjak membawa bayi Muhammad SAW pulang, keberkahan dan kemakmuran senantiasa mengelilingi Halimah dan keluarganya. Maka Halimah pun kemudian dikenal sebagai orang yang kaya di kalangan Bani Sa'ad. Bagaimana gak kaya? Kambing-kambing yang tadinya kurus menjadi gemuk-gemuk, melahirkan anak-anak yang banyak. Untanya pun juga begitu, mengeluarkan susu yang banyak. Sehingga apa? Sehingga bisa diminum sendiri, sisanya bisa dijual. Sehingga menyebabkan dia menjadi orang yang kaya di kampungnya. Kemudian Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil juga tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan pintar. Kepintaran dan kecerdasannya melebihi anak-anak seusianya kala itu. Ini memang sudah Allah siapkan untuk menjadi seorang nabi. Muhammad kecil tumbuh dengan sangat cemerlang. Kepintarannya setara dengan anak-anak berusia 6 tahun. Padahal waktu itu dia masih berusia 2 tahun. Masih kecil 2 tahun, tapi sudah pintar sekali seperti anak-anak yang berusia 6 tahun. Tidak terasa, 2 tahun sudah Muhammad SAW dalam pengasuhan Halimah. Halimah pun terus harus mengembalikan Muhammad SAW pada ibunya. Sejatinya rasa sayang telah demikian terpatri. Dia sudah begitu menyayangi bayi susuannya. Karena dia merasakan begitu banyak keberkahan ia dapatkan ketika memelihara bayi Muhammad SAW yang waktu itu masih kecil. Namun ia harus menepati janjinya. Ia sudah berjanji bahwasanya nanti 2 tahun harus dikembalikan itu bayi. Oleh karena itu pergilah Halimah bersama suaminya tadi, siapa? Haris, untuk menemui ibunda Nabi SAW yaitu Aminah. Kemudian ketika bertemu dia berkata, "Wahai Aminah, kami masih sangat ingin menjaga Muhammad karena anak ini membawa keberkahan bagi kami. Jika diizinkan, bolehkah kami membawa Muhammad kembali pulang untuk kami rawat? Jika engkau rindu padanya, engkau bisa mengunjungi kami. Kamu bisa pergi ke sana. Atau kami akan membawa Muhammad ke sini." Itu perkataan Halimah merayu Aminah agar diizinkan untuk kembali merawat Nabi SAW. Kemudian ibunda Nabi SAW sejenak memperhatikan keadaan Muhammad kecil waktu itu. Tampak olehnya Muhammad kecil sangat sehat, terawat dalam pengasuhan Halimah. Maka dia senang sekali. Dia mulai percaya dengan Halimah. Maka dia pun menyetujui. Baiklah, kalau kamu ingin, silahkan bawa kembali Muhammad untuk kamu asuh. Kemudian Halimah terus merawat Muhammad dengan penuh kasih sayang sampai berlalu beberapa tahun. Di sini disebutkan sampai 6 tahun. Namun dalam beberapa riwayat yang lain sampai 4 tahun. Ya, sampai 4 tahun. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antara kejadian yang menimpa Muhammad kecil setelah kembali diasuh oleh Halimah untuk kedua kalinya di Bani Sa'ad,
adalah peristiwa pembelahan dada beliau. Ya. Peristiwa pembelahan dada beliau. Jadi dada beliau pernah dibelah. Duh, siapa yang membelah, Ustaz? Yang membelah adalah malaikat Jibril. Dibelah. Apakah kesakitan? Ya, yang membelah malaikat. Jadi tidak ada rasa sakit sama sekali. Nah, dijelaskan oleh para ulama peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disucikan itu terjadi sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Namun peristiwa pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, yaitu menjelang beliau diangkat menjadi seorang nabi, itu hanya terjadi dalam mimpi. Ya. Namun yang pertama, peristiwa pembelahan dada yang pertama itu nyata. Itu terjadi ketika beliau itu berusia 4 tahun atau lebih sedikit. Yaitu ketika dia kembali dirawat oleh Bani Sa'diyah. Yaitu ketika beliau sedang mengembalakan domba bersama beberapa saudara susuannya di lembah Bani Sa'ad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu ketika berusia 4 tahun atau lebih sedikit didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak, yaitu saudara-saudara sesusuannya. Kemudian Jibril menangkapnya. Kemudian ditelentangkan, tangannya ditelentangkan dibaringkan. Lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril kemudian mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku berwarna merah, kemudian mengatakan, ini adalah bagian setan darimu. Maka dibuang itu bagian setan itu. Jibril kemudian mencucinya lagi di dalam sebuah wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Hatinya tadi setelah dibuang bagian jahatnya, kemudian dicuci di dalam wadah yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat air zam-zam. Lalu kemudian ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Loh, kok bisa, Ustaz? Apa enggak sakit? Dada dibelah, hatinya diambil, kok enggak mati? Lah, yang melakukan siapa dulu? Yang melakukan malaikat. Ya bisa saja dengan izin Allah. Allah itu mudah untuk membuat orang itu dipotong-potong tubuhnya kemudian tidak mati. Mudah bagi Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Sementara teman-temannya menjumpai ibunya, menjumpai ibu susunya tadi dengan berlari-lari sambil mengatakan, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Mereka enggak takut. Karena memang mereka menyaksikan Jibril menangkap Muhammad kecil kemudian dibelah dadanya. Ya bagi mereka itu ya sebagaimana perlakuan itu apabila dilakukan kepada orang lain akan membuat dia meninggal. Maka mereka mengatakan Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Kemudian mereka bersama-sama menjumpainya. Dalam keadaan waktu itu ketika sampai Nabi Muhammad kecil, kulitnya pucat sekali karena setelah dibelah dadanya dia dalam keadaan takut juga. Dan Anas mengatakan saya pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya. Jadi dikembalikan lagi, dijahit oleh malaikat Jibril, ternyata masih ada sisa, ada bekasnya. Ini untuk menjadi bukti. Sebenarnya mudah bagi Allah untuk benar-benar tidak memberikan bekas dari bekas belahan tadi. Namun ketika diberikan bekas oleh Allah itu untuk bukti. Untuk bukti agar menguatkan bahwasanya peristiwa ini benar-benar terjadi. Karena sebagian orang tidak percaya, mana mungkin orang dibelah diambil hatinya.
kok tidak mati? Ya mana mungkin? Nah, sebagian orang tidak percaya. Ya kita sebagai seorang muslim harus percaya. Karena Allah mudah melakukan itu kepada manusia terbaik tentunya. Ya. Maka setelah peristiwa itu tidak dilakukan lagi. Bahwa pembersihan hati dari bagian setan merupakan persiapan yang Allah siapkan untuk Muhammad kecil, untuk nanti ketika besar dijadikan seorang nabi, dan persiapan untuk bebas dari segala kejahatan dan peribadatan kepada selain Allah. Karena bagian jahat dari dalam hatinya itu sudah dibuang, sehingga dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun waktu itu Islam belum turun, kebiasaan orang-orang waktu itu masih buruk, mereka menyembah berhala, akhlaknya jelek. Namun beliau selalu terbebas dari hal itu. Ya. Sehingga diceritakan dalam riwayat, beliau bebas dari segala kejahatan dan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang bersemayam di dalam hatinya kecuali tauhid. Dan peristiwa pada masa kecilnya menunjukkan bahwa semua itu telah terbukti. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan dosa, serta tidak pernah sujud kepada berhala, meskipun hal itu sudah terbiasa di tengah kaumnya. Ya. Bahkan diceritakan dalam riwayat, Allah selalu melindungi Nabi kita dari berbuat kejelekan-kejelekan. Bahkan dalam riwayat dikisahkan, di saat beliau muda, beliau terbiasa bekerja sebagai pengembala kambing. Ketika mengembalakan kambing, ya namanya anak muda. Terkadang ya terbersit keinginan dalam diri beliau untuk ikut bersama-sama pemuda yang lain. Ya namanya pemuda, ya inginlah seperti pemuda-pemuda yang lain. Padahal waktu itu pemuda-pemuda Quraisy itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Mereka suka bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget sampai malam-malam, sampai pagi bersama penyanyi-penyanyi. Maka itu pun sempat terbersit dalam diri Nabi kita untuk mengikuti. Sehingga dikisahkan suatu hari beliau ketika malam-malam mengembala di lembah, menitipkan binatang gembalaannya kepada sahabatnya karena dia ingin pergi ke kota untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda Quraisy yaitu waktu itu. Namun Allah melindungi. Ketika perjalanan menuju ke kota dibuat pingsan oleh Allah, jatuh. Pingsan tertidur sampai pagi. Ketika bangun pagi, kok sudah pagi? Dengan begitu terbebas beliau. Beliau terbebas. Beliau terbebas dari banyak dosa dan maksiat. Dan peristiwa seperti itu berapa kali terjadi? Ketika beliau akan terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, dibuat pingsan. Ini penjagaan Allah kepada beliau agar beliau itu benar-benar siap, sempurna untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Ya, dimulai dengan dididik di kalangan Bani Sa'diyah yang terkenal mempunyai lingkungan yang sejuk, asri, nyaman, dan mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang sangat fasih. Ini pas sangat sempurna bagi Muhammad kecil untuk dipersiapkan menjadi seorang penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Maka demikianlah peristiwa pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama terjadi di Bani Sa'ad ketika beliau berusia berapa tadi? 4 tahun atau lebih sedikit. Kemudian peristiwa ini terulang lagi pada malam Isra Mi'raj menurut beberapa pendapat. Peristiwa pembelahan dada ini ya
sebagaimana yang kita ceritakan tadi. Diketahui oleh beberapa teman gembala yang sama-sama mengembalakan kambing tadi. Kemudian dilaporkan kepada ibu susunya Halimah tadi. Maka ketika kembali dan menjumpai Nabi Muhammad kecil waktu itu dalam keadaan pucat wajahnya, ini membuat Halimah merasa khawatir. Ya, karena Halimah percaya sekali dengan apa yang disampaikan anak-anaknya. Tidak mungkin anaknya itu berbohong ketika mereka melihat ada orang yang memaksa Muhammad untuk berbaring, diterlentangkan, kemudian dibelah dadanya. Ini membuat Halimah khawatir akan keselamatan Muhammad kecil. Oleh sebab itu, Halimah segera menyerahkan kembali Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Abdul Muttalib. Meskipun sebenarnya dia itu masih sangat mencintai Nabi SAW. Bagaimana tidak? Dahulunya adalah orang yang miskin, orang yang hidup dalam kehidupan yang serba kekurangan. Ketika merawat bayi Muhammad menjadi orang yang dicukupkan oleh Allah, banyak keberkahan menimpa dirinya. Maka berat sekali sebenarnya dia mengembalikan Muhammad SAW kepada ibunya. Namun dia khawatir tidak bisa menjaga amanah. Khawatir tidak bisa menjaga amanah, dan khawatir nanti jangan-jangan terjadi lagi kejadian yang bisa membahayakan Muhammad kecil. Karena dia sayang, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Muhammad kecil. Seiring berjalannya waktu, kemudian dikisahkan Muhammad tumbuh menjadi besar dan dewasa. Halimah pun sempat menyaksikan Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dan mengajarkan tauhid pada manusia. Dan Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada Halimah untuk terbuka hatinya menerima Islam. Maka dia pun begitu mendengar anak susuannya, yaitu Muhammad SAW, diangkat menjadi seorang nabi, menyampaikan risalah-risalah agama Islam ini, beliau menerima. Maka beliau pun menyatakan keislamannya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW yang tadinya itu dari awal sudah sangat mencintai beliau. Karena beliau merasa bahwasanya Aminah adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan beliau. Mendidik beliau dalam awal-awal kehidupannya selama 4 tahun lebih. Maka beliau pun sangat mencintai. Terlebih-lebih lagi ketika menjumpai Halimah. Bersedia memeluk agama Islam. Bertambah lagi kecintaan beliau kepada ibu susuannya. Bertambah lagi penghormatan beliau kepada ibu susuannya. Sehingga diriwayatkan dalam banyak hadis tentang bagaimana beliau sangat mencintai dan menghormati ibu susunya tersebut. Ya. Dan ini pun diikuti oleh para sahabat. Oleh para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat itu selalu ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itulah seharusnya seorang muslim. Selalu ingin mencontoh apa-apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita SAW. Maka dalam hal ini pun para sahabat mengikuti. Karena mereka menyaksikan ketika di masa hidupnya Rasulullah SAW sangat mencintai dan menghormati Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Maka ketika beliau wafat, beliau SAW wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada Halimah As-Sa'diyah.
Mereka memuliakan Halimah As-Sa'diyah sebagaimana Nabi SAW sangat memuliakannya semasa hidup. Nah, ini dari kisah ini begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ya. Bahwasanya seorang muslim sejati, seorang muslim yang hakiki, yang benar-benar sempurna keislamannya adalah seseorang yang apabila mendengar sesuatu tentang apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW di semasa hidupnya, dia akan selalu berusaha untuk mencontohnya, apapun itu bentuknya. Selalu berusaha semaksimal mungkin, meskipun kita sadar tidak mungkin kita itu bisa sama persis dengan apa yang beliau laksanakan. Berat, karena beliau adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah ciptakan. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana ibadah beliau. Sebagaimana dalam banyak riwayat, beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Sulit bagi kita untuk mengikuti. Sholat malam baca surat Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai. Masya Allah. Kita berat. Namun kita selalu berusaha untuk mencontoh apapun berita yang berkenaan dengan beliau, yang sahih tentunya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita berhak untuk disebut oleh Allah sebagai muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Karena tidak ada kesempurnaan bagi seorang muslim kecuali dia harus mempunyai semangat untuk mengikuti apapun yang dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Masya Allah. Sebuah kisah yang luar biasa yang kita sudah baca hari ini, dan sudah waktunya kita untuk berpisah. Ya, sudah waktunya kita untuk berpisah. Maka di akhir kajian ini, Ustadz berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita bahas hari ini, kita baca hari ini, dijadikan oleh Allah sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi Ustadz sendiri yang membaca, dan juga bagi kalian yang mendengarkan. Bermanfaat dalam kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Dijadikannya sebagai amal yang saleh di sisi Allah SWT, sehingga mendapatkan balasan pahala yang besar di sisinya. Allahumma amin. Baik, pada kali ini kita cukupkan dahulu kajian kita hari ini. Ada kekurangan yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, Ustadz mohon maaf. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.